Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Munawwaroh, NIM 1914437. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan media pembelajaran anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunarungu, di mana anak berkebutuhan khusus ini mempunyai kelainan yang terdiri dari kelainan kurang bisa mendengar, kurang bisa melihat dan berbicara dan lain-lain, karena mereka mempunyai tingkat emosional yang berbeda-beda dan cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat itu juga mereka berbeda-beda. Ada yang menggunakan berbahasa isyarat, ada yang mereka berbicara tapi dalam proses berbicaranya itu masih kurang lancar. Nah, di sini dalam proses pembelajaran mereka juga dikelompokkan, tidak halnya seperti anak normal, di mana anak normal itu kita guru menyediakan media pembelajaran untuk semua kalangan, untuk IQ-nya yang tinggi, IQ-nya yang rendah, IQ-nya yang sedang, itu medianya sama. Cuma nanti di sini gurunya harus pandai-pandai dalam menjelaskan atau menerangkan materi yang anak yang kurang IQ-nya kurang atau anak yang IQ-nya sedang, itu mereka gurunya harus mempunyai inisiatif untuk memberikan materi tambahan seperti itu. Nah, di sini berbeda dengan anak berkebutuhan khusus karena mereka mempunyai kelainan yang berbeda-beda. Jadi, di sini dalam media pembelajarannya juga berbeda-beda. Kita kelompokkan dulu mana anak yang berkebutuhan khusus untuk anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, dan lain-lain. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi anak tunarungu dalam kelas anak tunarungu, anak kelas tunagrahita kepada anak kelas tunagrahita semuanya, dan lain-lain. Nah, dalam proses pembelajarannya mereka semuanya juga medianya juga berbeda-beda, karena di sini media pembelajaran di sini itu berfungsi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Di sini media pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran visual, di mana pembelajaran visual ini cara pembelajarannya itu dengan cara melihat. Nah, contohnya itu bisa berupa media bergambar, seperti halnya materi kata tanya. Di sini kita berikan gambar-gambar untuk bertanya bagaimana cara kita bertanya tentang di mana, kapan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu media audio. Media audio di sini yaitu dengan cara mendengarkan. Nah, di sini kita berikan saja langsung tentang sebuah audio atau sebuah musik, radio, atau dan lain-lain, seperti halnya materi lagu. Misalnya kita menerapkan dalam proses pembelajarannya, kita menyiapkan materi bernyanyi atau menghafalkan lagu-lagu daerah dan lain-lain, langsung saja kita berikan media audio. Dan yang terakhir yaitu media audio visual. Di sini media audio visual ini digunakan untuk dengan cara pembelajarannya melihat dan mendengarkan. Nah, di sini saya akan membahas lebih rincinya untuk media pembelajaran anak tunarungu. Di sini saya memilih media pembelajarannya berupa media bergambar. Kenapa saya memilih media bergambar? Karena dalam anak tunarungu, walaupun mereka sudah memiliki alat bantu pendengar, tapi mereka masih mempunyai pembelajarannya itu dalam menerima materi mereka masih kurang, karena ada kalanya seperti alat bantu tersebut masih kurang memadai. Nah, maka dari itu saya menggunakan alat media bergambar atau alat media visual, di mana mereka tidak mempunyai keterbatasan dalam melihat. Jadi, saya memilih untuk media bergambar. Nah, manfaat dari media bergambar yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai daya tarik atau agar tidak membosankan.
dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu agar siswa lebih memahami materi dengan cepat. Nah, tujuannya yaitu untuk yang pertama yaitu untuk sebagai mempermudah proses belajar mengajar, dan yang kedua yaitu agar untuk siswa itu lebih cepat menangkap materi yang bu gurunya sampaikan, seperti itu. Nah, dan yang ketiga yaitu agar siswanya itu tidak bosan dengan media bergambar. Mereka bisa melihat gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, langsung saja kita menuju pada rancangan atau bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswa agar mereka bisa paham secara betul, secara detail dalam pembelajaran kata tanya, dalam pembelajaran bertanya atau berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu nanti yang akan Bu Guru sampaikan kepada siswa, kepada anak-anak semuanya bisa terrealisasikan dengan baik, semuanya bisa diserap di dalam otaknya. Nah, di sini kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya di sini siapa yang tahu materi yang akan disampaikan hari ini? Iya, betul, kata tanya. Yaitu kita akan membahas tentang kata tanya. Bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik dan benar saat bertanya kepada seseorang atau kepada teman kita. Nah, di sini sebelum memasuki pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan lagu. Nah, di sini kalian sambil mendengarkan lagu, kalian juga harus menggerakkan badannya agar semua badannya bisa merasakan kesenangan, bisa aktif dalam pembelajarannya juga biar tidak bosan. Nah, biar kalian juga semangat dalam proses pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan sebuah lagu. Nanti kalian menarinya tidak usah dengan cara yang terlalu rumit, cukup saja bergerak tubuhnya agar tubuhnya juga bisa berolahraga. Nah, langsung saja. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita menyanyi, maka langsung saja kita pada materi tanya. Materi tentang bagaimana cara kita bertanya, kita berkomunikasi yang baik dan benar kepada seseorang. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan medianya. Medianya yaitu berupa media bergambar. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 6 media bergambar. Yaitu yang pertama berupa, kalau misalnya ada gambar seperti ini, yaitu untuk kata tanya apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu di mana. Nah, apabila kita menemukan gambar seperti ini, yaitu kita bertanya tentang di mana. Nah, selanjutnya yaitu kata tanya bagaimana.
di sini apabila ada gambar seperti ini, maka kita bertanya tentang bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu tentang siapa. Nah, apabila ada gambar seperti ini, berarti kata tanyanya berupa kata tanya siapa. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kata tanya kapan. Nah, di sini kata tanya kapan itu gambarnya seperti ini. Nah, setelah kalian memahami, apakah sudah paham tentang gambar-gambar kata tanya seperti kata tanya apa, kata tanya di mana, kata tanya kapan, kata tanya bagaimana, dan kata tanya siapa? Apakah sudah paham semuanya? Yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal materi kata tanya itu ada berapa yang tadi Ibu jelaskan? Ada 6, pinter. Nah, di sini ada 6, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Lalu bagaimana kita bertanya kepada seseorang? Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara bertanya kepada seseorang. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar lagi, yaitu berbentuk kata tanya seperti tadi. Kata tanyanya juga sama, tentang kata tanya di mana, bagaimana, siapa, apa, mengapa, kapan, dan mengapa. Mengapa tadi sudah ya. Oke, selanjutnya yaitu di sini yang pertama kita tunjukkan terlebih dahulu gambarnya mengapa. Nah, dalam mengapa kita harus bertanya bagaimana. Nah, kita bertanya seperti ini, ada gambar seperti ini, kita bertanya mengapa kita harus belajar. Nah, di situ kita bisa bertanya mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus makan, mengapa kita harus patuh kepada orang tua. Kalau misalnya kita tidak makan, nanti jadinya lapar. Kalau kita tidak belajar, nanti jadinya kita kurang ilmunya. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu bagaimana. Nah, di sini ada gambar bagaimana. Gambar bagaimana ini untuk bertanya bagaimana cara mengerjakan tugas matematika. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, tanya kepada temannya bagaimana cara mengerjakan tugas matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk kata tanya kapan, selanjutnya itu untuk kata tanya kapan. Di sini contohnya yaitu seperti kapan kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini waktu pembelajaran bahasa Indonesia itu pukul berapa? Pukul 7.00 sampai 8.15. Nah, berarti ini digunakan untuk kata tanya kapan. Nah, selanjutnya yaitu kata tanya apa. Nah, di sini ada gambar buku tulis yang digariskan tanda tanya. Di sini apa? Nah, apa benda ini? Benda apa ini? Atau apa benda ini? Di situ. Sudah paham semuanya untuk kata tanya apa? Nah, selanjutnya yaitu kata tanya siapa. Di sini kata tanya siapa, di sini ada orang. Ada orang yang sedang dikasih tanda tanya. Berarti pertanyaannya yang dimunculkan seperti apa? Yaitu siapa orang yang ada di gambar tersebut, dan selanjutnya dan lain-lain. Bisa pertanyaan tentang siapa orang yang ada duduk di bangku paling terakhir. Nah, dan yang terakhir yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini bisa menunjukkan arah seperti pada gambar di sini. Nah, di sini ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Di sini seorang perempuan yang sedang bertanya kepada seorang laki-laki tentang arah. Berarti pertanyaannya yang muncul bagaimana? Di mana arah
jalan ke perpustakaan atau di mana arah jalan menuju ke toilet dan lain-lain. Nah, apakah semua sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi tentang kata tanya? Nah, kata tanya tadi ada berapa, yaitu ada 6. Pintar sekali. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah semuanya sudah paham? Kalau memang semuanya sudah paham, sekarang Ibu mau kalian berkelompok, masing-masing ada 2 orang. Nah, kalian bisa bertanya satu sama lain dengan bangku sebangkunya. Kalian bisa bertanya tentang di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan yang terakhir apa. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, nanti Ibu akan keliling satu persatu untuk melihat bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan teman sebangkunya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, langsung saja angkat tangan, saya kurang jelas Bu, seperti itu. Nanti biar Ibu jelaskan kembali. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai, di sini Ibu akan mengakhiri materi untuk kata tanya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah kita belajar, kita berdoa lagi agar ilmu kita bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di esok hari. Nah, itu tadi untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran untuk anak tunarungu dengan media bergambar. Nah, di sini jadi kesimpulannya yaitu anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa kita, proses pembelajarannya tidak bisa kita satukan karena mereka mempunyai keterbatasan masing-masing. Nah, dalam keterbatasan itu kita tidak boleh mengucilkan anak tersebut karena itu bisa membuat mentalnya down atau mereka jadi lebih suka mengurung diri. Jadi kita harus bisa menyamaratakan untuk proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal, karena pendidikan itu sangatlah penting untuk kita semua, untuk generasi anak muda, karena bisa menjadikan negara Indonesia menjadi lebih maju. Maka dari itu pendidikan harus dinomorsatukan. Dan untuk media pembelajaran tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.